SD dengan judul Pakaian dan Kepalsuan. Beri tepuk tangan yang meriah. Kita terlalu terikat kepada apa yang kita cita-citakan. Kini sekarang adalah yang besar maka dengan sendirinya kita bisa kecewa. Apalagi kita melihat keadaan politik di luar sana, bagaimana cara kotornya pemimpin kita berpengaruh kita bukan ada. Tapi politik memang kotor. Sama sekali tidak benar. Politik adalah suatu hal yang slogan saja mudah diucapkan seolah kita Bagaimana kau bisa berkata seperti itu, Sur? Tidakkah kau lihat bagaimana para pemimpin partai politik dan pemimpinnya saling menjatuhkan satu sama lain dengan cara menculik, membunuh, menyogok, bahkan membunuh? Apakah semata-mata itu tidak kotor? Bagaimana kau bisa berkata bahwa politik itu tidak kotor, ha? Tapi itu sama sekali tidak berarti bahwa politik itu kotor. Tapi partai-partai itu sendiri atau lebih tepatnya orang-orang itu sendiri Itu adalah oknum yang selalu menjadi hero yang sangat sulit sekali dihilangkan. Apalagi orang-orang itu salah satu pemilik instansi. Bisa-bisa nama baik instansi itu menjadi buruk. Ryan, tolong ya, ini dibereskan. Nanti botol yang kecil. politik partai politik Sudah. Aku belakang dulu. Saya sakit. adalah dua Ayo, pilihan tolong yang bantuin saya dulu ya. seperti meja dan kursi. Bagiku, pendapatmu hanya bersifat teori, terlalu abstrak. Ini bukan abstrak, ini mah konkret, jelas. Dua perbedaan itu sangat berbeda. Sur, kau ini masih tetap saja optimis. Agaknya kita terlalu dewasa untuk membicarakan soal kehidupan yang tinggi dan moral yang tinggi. Kata-kata itu nampaknya sudah asing bagi kita kaum politik maupun orang di masa sekarang. Itu pistol. Kau dapat dari mana, Jen? Ini hadiah. Terima hadiah dari saat dikasih dia benar. Itu Hiroshima. Ada pelurunya, Jen. Ada dong. Delok tak podo sih. Arep enak wis.
iya. Lantas, bagaimana cerita saudara waktu itu? Ya, telah seisi kampung lari ke dalam hutan. Sungguh mati, bukan sombong saudara. Ya tinggal hanya saya seorang diri. Lalu muncullah 5 orang pemuda yang masing-masing membawa senjata. Sedangkan saya cuma membawa 1 buah pistol dan 3 buah gerhana. Mau kan saudara? Yang kecil yang berwarna kuning itu. Iya, kecil kuning seperti nanas itu dia. Ya, setelah itu saya dan 5 orang pemuda menjegat para penjahat. Kami menunggu di atas bukit laut. Kami menunggu dengan hati yang berbeda. Sungguh mati, bukan sombong saudara. Rasa takut dan saya hapus dari kamus kehidupan saya. Malah muncul seolah-olah perasaan kenal seperti menunggu seorang kekasih. Ya itulah kira-kira seperti itu. Memang kita sering berperang untuk mempunyai daya tarik sendiri rasanya. Memang itu yang saya rasakan. Mati bukan sombong. Iya. Beda ketika saudara telah bertemu dengan mereka, saudara tentu tidak akan mencium mereka dengan bibir, melainkan dengan granat. Lantas bagaimana pertempuran itu selanjutnya? Hasilnya semua musuh mampus, senjata kami rampas. Ya, kalau mengingat saat-saat berperang, rasanya ingin kembali ke masa lalu. Saya merindukan masa-masa nanti bukan sombong, saudara. Iya, iya, saya bisa mengerti. Sebab saya juga pernah merasakan seperti itu. Habis mana ketika itu? Saya ketika berada di lereng gunung Kalangu, memimpin satu pasukan. Memang, Abi memang pantas menjadi bagian tentara kita. Memang, tapi ketika musuh melakukan perjanjian Surabaya, saya beranggapan bahwa saya akan berguna untuk nusa dan bangsa ini. Tapi sebaliknya, saya hanya memimpin satu pasukan dan hanya mencari tugas kantor dan bangsa sendiri. Ya, ya. Ketika seseorang telah dihadapkan oleh bahaya maut, perkataan itu mungkin sudah tidak ada lagi, bahkan saya perkataan dan pikiran itu mungkin sudah saya hapus. Pengalaman saudara memang terasa seram, tapi lebih seram lagi apa yang pernah aku alami sendiri. Aku pernah disiksa, dipenjara, bahkan diperkosa. Tapi akhirnya saya pun bisa lolos dengan memberikan pernyataan yang palsu untuk kebenaran. Barangkali saudara-saudara belum mengerti bahwa selama memimpin partai politik waktu itu, saya pun juga bekerja sebagai seorang penyidik, memata-matai gerak-gerik musuh, bahkan membantu sekutu untuk memberikan sebuah informasi. Memang sebagai seorang politikus, kita tentunya pasti mempunyai banyak musuh, terutama musuh dalam selimut yang akan semena-mena menginjak-injak harga diri kita. Orang yang bodoh dan penakut tidak usah ikut-ikutan bermain politik. Takut adalah bagian dari kebodohan. Ya, takut memang bagian dari kebodohan. Dan sejatinya orang-orang penakut akan merubah dirinya menjadi orang lain yang disebut juga kepalsuan jati diri. Ya, juga kepalsuan jati diri. Maka dari itu saudara-saudara, kalau kita sudah mempunyai kebutuhan di satu masyarakat, sudah sepatutnya lah kita untuk mensyukurinya. Jemsin misalnya, dia bekerja sebagai pegawai negeri, atau Jemlus, dia sebagai anggota parlemen, dan saya sendiri sebagai seorang reporter. Marilah kita isi negeri ini dan jadikan bermanfaat sebagai pengingat jasa para revolusi zaman itu. Betul tidak? Maka sekarang, marilah kita berminum demi keselamatan kita sebagai anggota patriot dan sudah berguna untuk nusa dan bangsa kita. Untuk kita. Saudara-saudara,
membohongi diri dengan makan-makan, ngobrol-ngobrol, saudara yang terhormat, menutupi diri sendiri, menipu, apalagi membohongi diri sendiri, merupakan kegiatan yang sangat merugikan saudara. Apa maksud saudara dengan semua itu? Saudara untuk kami atau kami membodohi diri sendiri. Sedangkan saudara sendiri bertemu kami hanya satu kali ini. Buktinya, tak seorang pun dari saudara-saudara ini mau menunjukkan kepribadian yang sebenarnya. Bapak sendiri, misalnya, siapa Bapak? Saya adalah wakil dari CV Multimedia Jaya, perusahaan pengimpor barang tekstil. Nah, itulah saya. Saya sudah menduga bahwa Bapak akan memberikan jawaban sendiri. Kenapa Bapak mesti berputar-putar dan menggunakan kedok? Bahwa Bapak adalah seorang wakil CV, bla 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 bla. Terus teranglah Bapak bahwa Bapak adalah seorang kiai. Saya seorang kiai. Ya, Bapak jangan bohong. Bapak adalah orang yang sangat cerdik, sangat baik. Saya tahu Bapak. Maaf saudara, saya rasa lelucon yang keluar dari mulut saudara ini, Tenang. mulut saudara ini loh. Bolehlah Anda perdagangan di toko ayam, bukan di sini tempatnya. Yang salih, ya. Janganlah Kiai. Ya. Kiai Salim, namaku Samsu. Kiai. Janganlah berbohong kepada saya. Tidakkah Kiai bahwa berbohong dilarang oleh semua? Tentu hal itulah yang Kiai ajarkan kepada Kiai. Nah, kenapa Kiai tidak terus terang dan menceritakan bagaimana cara Kiai begitu bisa mengingat hati seorang yang menganut ajaran Kiai? Sehingga kakakku dari puncak, sesungguhnya saya tidak bohong. Kalau saudara masih tak percaya, tanyakan ke Dirjen. Beliau yang mengurus perusahaan saya. Tenang Kiai, tenang. Jangan membentak. Tidakkah Kiai lihat bahwa di depan Kiai banyak seorang wanita? Apakah pantas Kiai berteriak di sini? Kiai Salim, Kiai Salim. Kamu bohong. Tenang Kiai, tenang. Berdiri Kiai. Berdiri. Tenang. Mau saya apakan saya? Berdiri. Ketahuilah Kiai. Saya adalah orang yang sangat baik. Saya hanya membenci terhadap orang-orang yang menutupi diri, apalagi membohongi diri. Kepada Kiai, saya tidak mau menuntut supaya mereka ini mau menunjukkan kepribadian yang sebenarnya. Bukan bohong belaka. Tak salah.
Tapi saya bukan seorang kiai. Siaganya malu saudara untuk mengakui dengan terus terang bahwa ia seorang kiai. Padahal saya pun tahu Mas bahwa orang ini memang seperti yang saudara katakan, seorang kiai. Nah, benarkan apa yang kukatakan tadi. Bahwa orang ini memiliki tampang seorang kiai. Saudara, apakah saudara sependapat dengan saya bahwa orang ini memiliki tampang seorang kiai? Ya ya, memang kalau pilih-pilih wajahnya memang seperti seorang kiai. Tapi bila dia seperti seorang kiai, apa yang saudara peributkan? Saya bukan memperhitungkan hal itu. Saya hanya ingin mendengar pengakuannya dari mulutnya. Baiklah saudara, saya akui, saya memang seorang kiai, kiai dari Gunung Kawi. Saya heran kepada Kiai. Kenapa tidak mengucapkan astagfirullah ketika Kiai benar-benar berbohong? Sungguh ironi. Saudara, pengakuan Kiai ini sungguh ironi, bukan? Ya ya, sungguh ironi. Ya, terutama bagi diriku sendiri. Lebih ironi dari orang lain. Sebab ibu sendiri seorang rentenir, bukan? Rentenir? Maaf saja, saya bukan rentenir. Sungguh keji dugaan saudara. Saya adalah seorang pegawai negeri. Tidak mungkin saya membungakan uang seperti lita darat. Seorang rentenir tahu betul berapa gajinya dalam setahun, sebulan, seminggu, sehari, sejam, semenit. Saudara merasa paling dirugikan seorang dia. Hanya menampilkan dengan penampilan bohong. Saudara, lebih baik saudara menceritakan bagaimana cara mendapatkan uang banyak tanpa bekerja apa-apa. Saya tidak tahu. Sudah saya katakan, saya bukan seorang rentenir. Saya adalah pegawai negeri. Sungguh mati, bukan sombong. Saya ini orang kaya dan saya adalah pegawai negeri. Orang ini mau membohongi saya. Kiai, orang ini mau membohongi dirinya sendiri dan kita semua. Orang ini seorang rentenir, tapi mengakunya pegawai negeri. Setahu saya, beliau ini memang seorang pegawai negeri. Karena lisensi perusahaan saya, beliau yang mengurus. Tidakkah jelas Kiai bahwa orang ini seorang rentenir? Bilang saja iya. Jangan berisik. Bayar saja utang kalian. Biar aku cepat kaya. Bayar saja. Iya, saudara, sekarang jelas bahwa beliau ini seorang rentenir. Jangan lari Kiai, tenang. Kau kan segala sesuatu kan? Nyonya, kau kan pandai menyanyi. Coba menyanyi. Saya tidak bisa bernyanyi. Saya tidak mau. Harus dikatakan apa lagi? Saya tetap tidak bisa bernyanyi. Tidak bisa atau tidak mau? Bengawan Solo, riwayatmu ini. Bagus, bagus. Sungguh merdu nyanyian saudara. Seni inilah yang membuat saudara sukses. Kiai, apakah pengaruh seni ini dapat menghaluskan budi pekerti seorang manusia yang biadab?
Oh, tentu saja saya tahu karena segala keindahannya datang dari Tuhan Yang Maha Esa. Bagus, Pak. Sekarang saudara sudah kembali kepada kepribadian yang sebenarnya. Oleh karena itu, dengan segala hormat kepada Nyonya, untuk membuka pakaian Nyonya. Saudara gila. Tenang Nyonya, tenang. Janganlah marah begitu. Tidakkah suami Nyonya diam saja? Orang diam pasti tidak berkata, Nyonya. Saudara memang benar-benar gila. Saya mesti harus telepon polisi. Jangan Nyonya, jangan. Polisi tidak suka orang telanjang. Jangan. Suami Nyonya hanya diam saja. Seperti pepatah mengatakan, orang diam berarti menyetujui Nyonya. Bukankah begitu, saudara? Iya, saya tidak keberatan. Bagus, Pak. Saudara mempunyai bakat seni ya? Suka hal yang indah itu. Apalagi istri saudara. Iya, saya suka yang indah-indah. Apalagi pada istri saya, memang sangat indah. Tapi rupanya untuk istri saudara begitu. Coba katakan kepadanya. Terus, istriku, tapi karena terpaksa dan demi kebaikan kita semua, kamu saya izinkan untuk membuka pakaian dari sehelai tali. Tuh, Begitukah sejatinya dirimu sebagai seorang suami? Engkau menginginkannya. Aku bersama dirinya. Itu belum cukup, Baik. Nyonya. Tenang. Jam. Mana para pelayan? Aku sekap dalam kamar. 5 orang dalam satu kartu. Enak berapa? Kita lepaskan. Biarkan saja dulu. Nanti kita lepaskan setelah kita pergi dari sini. Kamu menginginkan tubuhku? Kamu harus mencium di situ dulu. Aku minta izin kepada suamiku. Apakah dia memperbolehkannya? boleh. Mari ikut aku ke belakang. Jang. Jang. Tolong pegang pistolku ini dan jagalah kawan-kawan kita ini. Jangan sampai mereka lari keluar, sebab di luar banyak angin. Pak, duduk.
Saudara-saudara, tugas kami menolong saudara-saudara sudah selesai. Dan tugas kami akan kami lanjutkan ke tempat lain. Tapi sebelum kami berangkat, saya ingin memberikan satu kenang-kenangan kepada saudara. Kepada Nyonya Andila, perlihatkan kepada kawan yang lain. Bebaskan dulu kawan-kawan dan katakan kepada mereka bahwa uang minum-minuman kita sudah saya letakkan di atas meja. Jangan bergerak. Atau pistol gua akan mengenai kepalamu. Mereka adalah tawanan politik yang tidak merencanakan penistaan. Dan kalian yang ada di sini tidak perlu takut lagi, karena biasanya seorang penakut akan merubah dirinya menjadi orang lain yang biasa dengan disebut palsuan jati diri. Dan sungguh ironi, mereka telah membohongi negara demi kepentingan pribadi. Ternyata pelayan itu palsu. Kepalsuan untuk kebenaran. Saya adalah pasukan yang dikirim oleh negara. Mari kita pergi. Stop! Jangan pergi dulu. Saya akan membaca apa yang telah ditulisnya. Saudara-saudara, dengan hati yang puas, saya telah berhasil membuka kedok yang selama ini menutupi pribadi saudara. Palsuan untuk kebenaran, untuk mengungkapkan jati diri suatu hal. Anda berdiri aja. Ayo selesai. Andi, Miring diri ya. 1, 2, 3. Sukses.